Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Cici Mesa Purnama. Saya berasal dari Lokal A, Perbankan Syariah. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah yang diampu oleh Bapak Muhammad Abdul Ghani. Baiklah, sebelum kita mengawali, ada baiknya saya akan membacakan lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, akuntansi atau accountability berasal dari bahasa Arab al-muhasabah yang artinya menghitung dan mengukur. Akuntansi sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama akuntansi syariah dan yang kedua akuntansi konvensional atau umum. Akuntansi syariah sendiri berdasarkan prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran atau berlandaskan Al-Quran dan hadis. Sedangkan akuntansi konvensional bersandarkan pada fungsinya. Akuntansi sendiri memiliki perbedaan di antara keduanya. Kalau di akuntansi konvensional itu ada modal tetap dan modal lancar atau aset lancar. Kalau di akuntansi syariah itu ada akuntansi syariah itu ada barang dan stok atau barang milik dan barang dagang. Kalau di dalam akuntansi konvensional itu untungnya bersifat pasti karena dia tidak memikirkan adanya kerugian atau resiko. Berbeda terbalik pada akuntansi syariah karena dia lebih mementingkan adanya resiko. Sedangkan di bagian persamaan, mereka juga mempunyai persamaan yang mendasar seperti prinsip-prinsipnya. Ada prinsip jaminan, prinsip pembukuan, dan prinsip lain-lain sebagainya. Dia juga mempunyai prinsip-prinsip yang sama. Karena itu untuk menentukan keuntungan. Bedanya hanya di tangguhan resiko. Kalau di dalam segi investasinya, akuntansi konvensional itu melakukan investasi di bagian haram dan halal. Sedangkan pada akuntansi syariah itu hanya memerlukan investasi halal saja. Di bagian segi bunga, akuntansi syariah tidak menggunakan bunga, yaitu menggunakan sistem bagi hasil. Sebaliknya, kalau akuntansi konvensional itu menggunakan sistem bunga. Di akuntansi syariah itu terdapat Dewan Pengawas Syariah, tetapi di bagian akuntansi konvensional itu tidak terdapat Dewan Pengawas sejenisnya. Akuntansi sendiri pada dasarnya itu untuk menyiapkan apabila mendapatkan sebuah kerugian. Dalam akuntansi syariah itu terdapat saling pikul tolong menolong di antara anggota yang mendaftar asuransi. Berbeda dengan asuransi konvensional itu hanya untuk menentukan keuntungannya, ada tidak jelasan seperti goror. Karena tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, tidak ada resikonya, hanya menentukan keuntungan. Seperti di sini saya akan sebutkan beberapa asuransi di syariah. Yang pertama ada asuransi jiwa syariah. Perusahaan ini akan memberikan manfaat berupa jaminan kepada asuransi yang melakukan di syariah. Selanjutnya ada asuransi pendidikan syariah, itu merupakan asuransi untuk mendatangkan pendidikan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada asuransi kesehatan, hampir sama seperti konvensional, tapi bedanya di sini untuk memberikan santunan yang penggantian jika peserta asuransi itu sakit. Selanjutnya ada asuransi dengan investasi atau unit link syariah. Ini memberikan manfaat asuransi dan manfaat hasil dalam investasi. Selanjutnya ada asuransi kerugian syariah. Nah, inilah perbedaannya dari syariah dan konvensional, itu ada asuransi kerugian. Jika kita mengalami ganti rugi, kita akan mendapatkan sebuah ganti rugi jika mengalami. Selanjutnya ada asuransi haji dan umroh. Di sini jelas ada judulnya haji dan umroh, memberikan perlindungan bagi finansial yang ingin mendaftarkan haji dan umroh. Selanjutnya ada materi tentang ijaroh atau akad ijaroh atau PSAK Syariah nomor 107. Dan di sini menurut Fatwa DSN itu nomor 9/DSN/MUI/4/2000, ijaroh itu merupakan akad pembinaan hak guna, manfaat atau suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah. Jadi lebih tepatnya jika kita ingin lebih mengerti atau lebih simpelnya, ijarah itu adalah sewa menyewa. Di dalam
Nah, di dalam akuntansi itu ijarah banyak diterapkan dalam pelayanan jasa, perbankan syariah. Sedangkan ijarah bentuk kedua biasanya pembiayaan dalam bentuk investasi dalam perbankan syariah itu sendiri. Di dalam ijarah bisa juga berakhir akad ijarah itu apabila terjadi yang pertama, objeknya itu hilang atau musnah, itu bisa dibatalkan. Yang kedua, tenggang waktu yang disepakati dalam perjanjian akad ijarah telah berakhir tetapi barangnya belum juga tersedia. Selanjutnya, menurut ulama Hanafiyah, wafatnya seorang yang berakad karena al-ijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan. Jadi boleh berakhir jika yang berakad itu meninggal dunia. Selanjutnya ada apabila ada uzur pada salah satu pihak. Jadi itu yang akan membuat akad ijarah itu berakhir. Ijarah itu menggabungkan sebuah itu transaksi sewa ijarah juga yang dikenal dengan namanya akad al-ijarah muntahiyah bin tamlik atau sewa yang berakhir kepemilikan, yaitu transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan sebuah objek. Tetapi akad ini sejenis juga dengan akad jual beli yang dicampur dengan akad sewa menyewa karena berakhir kepemilikan. Akad ini biasanya digunakan untuk misalnya kita menyewa, lalu kita dengan sewa menyewa akhirnya berakhir kepemilikan pada si penyewa tersebut. Selanjutnya tentang ada akad musyarakah atau PSAK nomor 106 yang membahas tentang itu. Musyarakah sendiri secara umum adalah sebuah akad yang bekerja sama dengan proporsi modal yang ditentukan pada perjanjian awal akad. Dan perjanjian ketentuan nisbah atau bagi hasilnya itu tergantung dengan perjanjian di awal akad. Misalnya tergantung proporsi modal yang dikeluarkan pada setiap orang yang memberikan modal awal. Bisa itu 30-70% atau sebaliknya tergantung persetujuan di awal akad. Kalau dalam PSAK nomor 106 itu mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi atau proporsional dalam memberikan modal awal, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Itu para mitra secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat. Dengan skema musyarakah ini, kita juga bisa memanfaatkan pembiayaan ini untuk investasi modal kerja jangka pendek maupun jangka panjang. Dan juga dalam skema pembiayaan ini, kita juga bisa mendapatkan modal kerja itu melalui fleksibilitas pembayaran orang yang melakukan kerjasama. Dalam skema pembiayaan ini, nasabah wajib menyerahkan laporan usaha realisasi sales atau pendapatan kepada bank untuk menentukan bagi hasil atau usahanya. Di dalam musyarakah sendiri itu terdapat rukun untuk terlaksananya sebuah akad yang berbasis dengan musyarakah. Yang pertama ada ijab qabul, yaitu kesepakatan di antara kedua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama menggunakan akad musyarakah ini. Yang kedua ada dua pihak yang berakad memiliki kecakapan atau pengelolaan dari harta yang akan dimodalkan dalam akad musyarakah ini. Selanjutnya ada objek akad. Itu bisa mencakup modalnya atau pekerjaan yang akan dilakukan setelah melakukan transaksi yang dari musyarakah ini. Selanjutnya ada nisbah bagi hasil. Nah, nisbah bagi hasil ini itu tergantung perjanjian di awal juga, bisa tadi 30-70%. Itu juga tergantung, kadang orang mengambilnya dari proporsi modal yang dipakai untuk melakukan kerjasama melalui akad musyarakah ini. Musyarakah sendiri itu banyak memiliki jenisnya. Dari pertama jenisnya adalah syirka amlak atau musyarakah amlak, itu merupakan adanya ketentuan tertentu terjadi secara alami, bukan karena akad. Jadi misalnya syirka amlak itu dibagi menjadi dua macam, yaitu amlak ikhtiar dan amlak ijbari. Itu terjadi secara alami, tidak terjadi
setelah adanya itu akad, dia terjadi karena adanya sesuatu yang terjadi yang bisa menyebabkan perubahan akad secara alami. Yang kedua ada syirka uqud atau musyarakah uqud tadi. Itu juga jika dua pihak atau lebih itu bersepakat dan menggabungkan harta mereka untuk kegiatan usaha dan hasilnya dibagi antara pihak yang terlibat, baik laba atau ruginya itu juga dibagi. Yang selanjutnya ada musyarakah permanen. Itu misalnya seperti mitra si A dan mitra si B itu menanamkan modal dengan jumlah awal misalnya 50 juta, maka sampai akhir akad musyarakah itu berakhir, modal mereka masing-masing harus tetap sama besar 50 juta. Tidak boleh dikurang atau ditambahkan lebih. Selanjutnya ada syirka al-inam. Itu adalah pekerjaan kerjasama antara dua orang atau lebih yang proporsi modalnya itu berbeda. Dengan bagi hasilnya pun keuntungan yang disepakati bersama itu dilakukan di awal, sebelum melakukan itu disahkan di awal akad, itu berbeda. Selanjutnya ada itu syirka al-mufawadah. Itu setiap yang bekerja sama dua orang atau lebih tetap yang sama seperti tadi itu memberikan jumlah modal yang sama besar untuk melakukan akad kerjasama ini, dan balik lagi proporsi keuntungannya pun diatur di awal akad, atau misalnya lebih besar yang mengerjakan daripada yang memberikan modal saja, atau sama besar sama-sama seperti modal yang diberikan.